Shalom. 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 Puji Tuhan akan berkat Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita bisa kembali bersama-sama belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat di channel The Safe Ministry, di mana kami, kaum para awam, yang senang berdiskusi dan mempelajari Alkitab. Dan pada minggu ini, pelajaran kita tentunya masih tentang misi, dan judulnya adalah Misi kepada Orang yang Berkuasa. Kita akan mulai berdiskusi dan para panelis juga sudah sangat ready untuk berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu kita akan doa buka yang dipimpin oleh Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya kehadiran Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh memberikan satu pelajaran tentang misi kepada orang yang berkuasa. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat boleh. Yesus. Amin. Sebelum kita masuk lebih dalam dari hari per hari, kita akan mendengarkan pengantar pelajaran pada minggu ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran satu minggu ini sangat bagus bagi kita, yaitu bagaimana kita diajarkan menjalankan misi kepada orang yang berkuasa. Yang berkuasa di sini apa artinya atau kategorinya apa saja yang disebut berkuasa? Yang berkuasa artinya punya kuasa atau punya pengaruh. Ya, kalau kita lihat nanti dalam satu minggu ini ada 3 golongan besar yang dinilai sebagai orang yang berkuasa. Satu, orang yang punya jabatan. Lalu yang kedua adalah orang yang terdidik atau terpelajar, kaum intelektual. Lalu yang ketiga adalah orang yang kaya. Ya, mengapa ketiga golongan ini, mengapa orang yang berkuasa sampai dibahas khusus? Apakah salah menjadi orang kaya, pejabat, dan orang pintar? Sangat tidak salah. Ya, sangat tidak salah. Namun Allah melihat bahwa ada potensi bahaya bagi mereka-mereka yang masuk dalam 3 kategori ini jika pengaruh yang mereka punya itu tidak digunakan dengan baik. Oleh karena itu, Allah punya perhatian khusus kepada ketiga golongan ini. Demikian juga kita, ya, demikian juga kita dimintakan oleh Allah bagaimana kita punya misi atau bagaimana kita menjangkau mereka. Ya, namun bukan berarti kalau tidak punya kuasa, tidak punya potensi bahaya, punya juga. Kalau kita miskin, kita bodoh, bukan berarti kita terus tidak punya potensi bahaya. Kadang-kala menghadapi orang yang kurang hikmat malah lebih sulit, ya, karena ada juga kesombongan bagi kita yang kurang hikmat kadang-kala. Nah, oleh karena itu, ya, seperti hafalan kita dalam minggu ini dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Ya, kalau kita ganti misalnya seorang ini adalah si orang yang punya jabatan, apa gunanya seorang pejabat yang punya pengaruh besar itu dia peroleh seluruh dunia ini? Apa gunanya orang yang kaya dengan harta kekayaannya dia punya pengaruh yang besar di dunia ini? Apa gunanya seorang intelektual punya kuasa, punya pengaruh, dipuji, diikuti oleh orang oleh karena kecerdasannya, tapi dia kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tugas kita adalah bagaimana menjalankan misi kepada mereka agar mereka tidak kehilangan nyawanya. Jangan sampai mereka tidak mengenal siapa Allahnya, ya. Jangan sampai mereka tidak tahu atau tidak peduli sama sekali siapa sebenarnya yang empunya bumi dan bahkan alam semesta ini. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, sekali lagi, kaya, punya jabatan, terpelajar, bukan suatu kesalahan. Justru itu menjadi berkat. Intinya adalah bagaimana kita agar menjadi saluran berkat, apakah kita berkuasa, kaya, atau pintar, kita bisa menggunakan itu menjadi berkat bagi orang banyak. Di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang kaya, misalnya Abraham, Ishak, Ayub, tokoh yang bijaksana, ya, Salomo, tokoh yang punya jabatan, Yusuf, Daniel, dan lain-lain. Ini Tuhan gunakan sebagai jalan Tuhan. Oleh karena itu,
kita perlu hikmat untuk mendekati mereka. Dalam 1 minggu ini nanti para panelis akan menjelaskan detail beberapa contoh ya dari ketiga golongan ini. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Dan sebagai contoh pertama nih, topik pertama kita adalah mengenai Nebukadnezar. Bagaimana cara Tuhan bisa menjadikan Nebukadnezar suatu misi dan menjangkau Nebukadnezar? Kita dengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Silakan, Pak. Di contoh pertama ini diberikan kepada kita mengenai kisah Nebukadnezar yang tertulis di dalam Daniel 4. Ya. Kalau kita baca detail di dalam Daniel 4, ketika dia bermimpi lalu dia minta tolong, ya secara singkat saja saya sampaikan, dan dia meminta bantuan supaya mimpinya itu diterjemahkan atau diinterpretasikan, lalu melalui kuasa Tuhan, maka Daniel membantu menginterpretasikan apa mimpinya. Di dalam mimpinya itu Daniel mengatakan bahwa nanti selama 7 tahun, selama 7 tahun Nebukadnezar ini akan dikeluarkan dari golongan manusia dan dia nanti akan sama dengan golongan binatang. Kalau seandainya dia tidak bertobat, ya. Nah, apa yang terjadi? Nebukadnezar tidak menghiraukan makna dari mimpi tersebut. Dan pendek cerita, memang akhirnya selama 7 tahun Nebukadnezar tidak seperti manusia. Dia seperti sapi, dia akhirnya memuji, meninggikan nama Allah. Ya, meninggikan nama Allah. Artinya dia bertobat. Pemirsa The Safe Ministry, pada dasarnya Allah itu menghendaki apa? Supaya semua orang itu bertobat. Apakah itu pejabat yang mengenal kebenaran maupun yang tidak mengenal kebenaran. Yang diinginkan oleh Allah itu adalah keselamatan semua orang. Ya termasuk kepada Nebukadnezar. Mungkin saat ini kita kenal ada banyak pejabat-pejabat mungkin. Atau mungkin kita sendiri, pemirsa The Same Ministry, bisa saja kita adalah salah satu pejabat mungkin di pemerintahan, dari yang terkecil hingga yang tertinggi misalnya. Ya, ingatlah bahwa apakah kita pejabat atau bukan, kita itu sama-sama membutuhkan keselamatan dari Allah. Dan Allah juga merencanakan keselamatan untuk semua. Nah, jangan sampai kita seperti Nebukadnezar. Ya, kepada para handetolan sahabat yang ada di dalam channel ini, bagi pemirsa The Same Ministry, bagi kita yang punya pengaruh melalui jabatan, janganlah sampai seperti Nebukadnezar. Dihukum Tuhan dulu, perilakunya tidak seperti manusia, ditegur, baru kita bertobat dulu. Ya, cukuplah himbauan-himbauan, pelajaran-pelajaran yang baik, ya, yang kita dengarkan melalui apapun, ya, nasihat-nasihat yang baik, biarlah itu membantu kita bertobat selalu setiap hari. Jangan kita mengandalkan jabatan kita, jangan sampai kita dihukum Tuhan dulu, ya, oleh karena kita keras kepala, apalagi bahkan kita menggunakan semena-mena jabatan kita. Demikian Saudari Beatrice, ya, pelajaran dari Nebukadnezar yang sangat baik bagi siapapun kita yang punya pengaruh melalui jabatan. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, pemirsa The Safe Ministry, setelah kita mendengarkan cerita Nebukadnezar, kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Naaman. Pak Fajar boleh bantu untuk menjelaskan cerita Naaman ini dan relevansinya dengan pelajaran pada minggu ini. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, menarik ya. Kalau kita membahas mengenai bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang memiliki satu kekuasaan, posisi, jabatan yang tinggi ya, baik itu di pemerintahan, di kerajaan, maupun di tempat-tempat tertentu, negara atau tempat-tempat tertentu. Nah, Kristus itu sendiri, dia mati bukan hanya untuk orang-orang Kristen aja, Beatrice, tapi buat untuk semua orang ya. Terlepas mereka memiliki kekayaan, dia dari suku mana, atau bahkan status mereka itu sendiri, Kristus mati untuk mereka dan menyediakan keselamatan untuk setiap manusia. Nah, sekarang si Naaman ini adalah panglima perang ya dari kerajaan Aram, dan dia mengalami satu peristiwa di mana dia
sakit kusta dan memiliki satu kerinduan untuk sembuh. Dan kebetulan ada salah satu pelayan dari istrinya Naaman ini, itu dia berasal dari orang Israel dan menyatakan bahwa di Israel itu ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkannya. Nah, singkat cerita, Naaman pergi ke sana. Meskipun dia mengajukan meminta izin kepada Raja Israel, tapi pada akhirnya Raja Israel juga menyarankan untuk ketemu dengan Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa meminta supaya Naaman ini mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Meskipun pertama dia agak gusar atas permintaan dari Elisa ini, tapi seluruh pegawai-pegawainya meminta sesuatu hal yang tidak tidak sulit untuk memenuhi permintaan Nabi Elisa ini untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dan pada akhirnya dia lakukan juga ya. Kemudian terjadi mukjizat, dia sembuh. Pada waktu dia sembuh, imannya dia bertumbuh dia. Oh, ternyata benar juga ada satu keajaiban ya, ada satu keajaiban bahwa ada seorang nabi, nabi Tuhan yang memang diberkati di tanah Israel. Kemudian dia berpikir, nah, pada waktu dia imannya bertumbuh, dia berpikir, wah kalau gitu saya mau ambil tanah yang ada di Israel akan saya bawa. Jadi rupanya ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Meskipun dia percaya, imannya dia bertumbuh, dia masih memiliki satu pemikiran bahwa dia Israel ini, kemudian dia bawa ke negaranya, ke negerinya, dia merasakan bahwa dia berada di tanah Israel, dan dia masih memiliki satu pemikiran bahwa dengan membawa tanah ini, Allah yang ada di Israel itu juga turut serta dia bawa. Nah, itu yang jadi pemikiran. Dan dia ungkapkan itu kepada Elisa. Mari kita coba baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Tapi saya akan baca ayat yang ke-17 ya. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah kecuali kepada Tuhan. Kita sangat apresiasi ya dengan imannya dia ya. Dia percaya bahwa meskipun dia tidak bisa mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan, tapi dia percaya dia hanya menyembah kepada kepada Tuhan, Tuhan Allah daripada Israel. Kemudian yang 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Kita tahu bahwa orang-orang Raja Aram dan orang Aram, bahkan Naaman sendiri, mereka adalah penyembah dewa Rimon, dan setiap kali dalam peribadatan mereka, mereka selalu masuk ke kuil Rimon. Begitu juga dengan Raja Aram. Pada waktu dia menjadi pengawal atau pengapit gitu ya, pengapit Raja Aram, tentunya dia juga diajak juga masuk ke kuil Rimon. Dan apa yang dilakukan? Mereka menyembah di dalam kuil Rimon. Otomatis Naaman juga melakukan hal yang sama. Nah, dia menyampaikan kepada Nabi Elisa, kiranya Tuhan mengampuni. Tentunya sebetulnya dalam hati kecil dia sudah percaya bahwa Tuhan yang memiliki satu kuasa itu adalah Tuhannya orang Israel itu. Tapi di sisi lain dia harus dihadapkan, dia secara jabatan, dia harus ikut Raja Aram menyembah di kuil Rimon. Dia meminta kiranya Tuhan mengampuni apabila dia menjadi pengapit atau pendamping Raja Aram untuk menyembah di kuil Rimon. Kalau kita lihat di sini, dari hati kecil dia percaya kepada Tuhan. Namun dari sisi lain, secara jabatan dia harus ikut kepada Raja Aram. Apa yang menjadi tanggapan dari Nabi Elisa? Ayat yang 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Elisa tidak pernah membahas untuk itu ya, tapi dia membiarkan iman daripada Naaman ini bertumbuh. Pada waktu Naaman dia bilang, kiranya Tuhan mengampuni dosa dia. Pada waktu dia harus menjadi pendamping Raja Aram menyembah di kuil Rimon.
Kalau kita lihat dari sini, pelajaran yang bagus ini, pada waktu kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki jabatan, yang sangat strategis di pemerintahan gitu ya, kita tidak boleh mengejudge langsung ya. Kita tidak tahu hati kecil dia sebetulnya, dia akan kesulitan untuk menumbuhkan iman yang baru ini. Apa sih yang kita lakukan? Persis seperti Elisa. Ya sudah, pergilah dengan selamat. Artinya dengan kedamaian, dengan ketenangan. Hati dia yang dia serahkan kepada Tuhan, dengan iman yang baru, percaya kepada Tuhan, kita bisa menggunakan metode yang sama, seperti halnya dengan Elisa. Biarkan orang itu bertumbuh secara imannya, dan pergilah dengan damai. Demikian, Beatrice dan Baik, Pak Fajar. Setelah kita mempelajari tentang seorang raja dan juga panglima, kali ini kita akan membahas tentang bersaksi kepada yang terpelajar, yaitu Nikodemus. Kita minta Pak Tobing bisa memberikan hal-hal penting apa yang harus kita ketahui mengenai pelajaran kali ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita sekarang membahas sesosok yang sangat familiar sekali bagi kita, yaitu Nikodemus. Ya, Nikodemus ini siapa? Ya, Nikodemus adalah seorang Farisi yang terpelajar. Tidak mudah bagi seseorang diterima atau diangkat, dinyatakan sebagai golongan Farisi. Ya, hanyalah yang sudah memenuhi kualifikasi tertentu. Tentu dilihat dari mana? Dari kepintarannya, penguasaannya terhadap apa? Terhadap kitab-kitab. Ya, kadangkala kita berpikir bahwa kalau orang sudah pintar, lalu kita pikir mereka butuh apa lagi? Ya, mereka sudah tahu semua kebenaran. Ya, kita mungkin berpikir seperti itu. Tapi Nikodemus ya memberikan pelajaran bagi kita yang sangat terpelajar, Farisi yang menguasai kitab-kitab. Satu waktu dia datang, ya, satu malam dia datang kepada Yesus, ya. Dia datang kepada Yesus, dia mengajak berkomunikasi, dia bilang, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat tanda yang kau adakan itu jika Allah." Apa yang ada di dalam benak si Nikodemus, ya. Nikodemus saat itu masih mempertahankan profil dia sebagai seorang Farisi, ya. Lalu Yesus to the point menjawabnya. Dia bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sebagai seorang terpelajar, sebenarnya dia paham. Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan seterusnya terjadi percakapan itu. Kemudian Nikodemus tanya, "Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?" Ya, Yesus bilang, "Kamu kan pengajar Israel, kamu nggak ngerti hal itu," dibilang. Tapi Yesus bilang, "Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak, waktu aku berkata dengan kamu tentang hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Jadi pemirsa The Safe Ministry, ya, kita melihat bahwa kadangkala kesombongan seorang yang terpelajar itu bisa menghalangi seseorang datang kepada Allah. Tapi walaupun seorang terlihat terpelajar, ya bisa saja dia menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Tapi bukan berarti mereka tidak perlu kita jangkau. Ternyata walaupun orang-orang terpelajar, mereka tetap mempunyai kebutuhan rohani seperti Nikodemus. Disinilah kita perlu menjangkau mereka. Lalu mungkin pertanyaannya, bagaimana kita menjangkau orang yang lebih pintar, lebih terpelajar kalau kita sendiri bukan orang terpelajar? Tadi diterangkan panelis Saudara Fajar, bagaimana kita menjangkau orang yang punya jabatan. Kita sendiri dalam bahasa yang sangat ekstrim, kita sendiri kroco-kroco. Ya, ada lagi yang bilang kita sendiri kacung kampret. Bagaimana kita bisa menjangkau orang yang punya pengaruh? Ya,
Kalau kita sudah menyediakan hati kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan dibawa oleh Tuhan bertemu dengan mereka. Tuhan akan menyanggupkan kita menyampaikan pekabaran ini. Tuhan akan menyanggup kita menjadi saksi bagi mereka. Kenapa kita sanggup menjadi saksi? Kalau kita punya pengalaman rohani, mungkin kita tidak bisa menerangkan secara terstruktur seperti layaknya para intelektual. Tapi pengalaman rohani kita menyanggupkan kita untuk bercerita, bersaksi apa yang sudah kita alami. Demikianlah kepada Nikodemus juga seperti itu. Dan bahkan Nikodemus adalah menjadi sosok yang sangat tidak bisa dilepaskan dari sejarah Yesus. Pada waktu Yesus hendak disalibkan, sosok Nikodemus juga menjadi orang yang tidak bisa dilepaskan dari kisah perjalanan Yesus. Waktu Yesus diserang oleh Yahudi lainnya, Nikodemus justru melindungi Yesus, dan bahkan pada waktu kematiannya pun Nikodemus turut berperan bagaimana dia melindungi dan menghormati Yesus. Inilah yang perlu kita lakukan, pemirsa The Safe Ministry, bahwa kita perlu menjangkau orang-orang yang menurut dunia adalah orang terpelajar, tapi mereka punya kehausan dan kelaparan akan kebutuhan rohani. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pembahasan kita semakin menarik ya. Setelah mempelajari tentang orang-orang berkuasa, kali ini kita akan mempelajari mengenai misi kepada orang kaya. Dari Pak Fajar, pemahaman apa yang harus kita miliki, Pak, dalam misi kepada orang kaya? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Bagaimana caranya kita bisa menjangkau orang-orang kaya? Namun sebelumnya, kita harus pahami dulu tentang kekayaan ini ya. Mengapa Kristus itu sendiri sangat peduli sekali dengan kekayaan? Karena kadang-kadang dengan kekayaan ini kita bisa membeli segala sesuatu ya. Bahkan dia bisa menyediakan segala sesuatu dengan kekayaan dia, dengan uang yang dia dapat. Nah, pertanyaannya, apakah kekayaan yang dia miliki itu bisa membeli keselamatan akan kehidupan dia? Tidak mungkin ya. Dan kekayaan itu menjadi satu jebakan ya bagi setiap manusia. Mereka yang bergelimpang harta dengan uang kekayaan yang mereka miliki, dia bisa menyediakan segala sesuatu, tapi belum tentu memberikan pemahaman kepada orang muda yang kaya ini supaya dia paham dan ini juga memberikan kepada pelajaran bagi kita semuanya, latar belakang kita ya, memperlihatkan kita bahwa ya kita harus memahami akan setiap orang yang memiliki satu kekayaan yang lebih, yang diberikan berkat yang luar biasa ya dengan kekayaan yang dimiliki ini, dan bagaimana cara menjangkaunya. Yang pertama adalah Yesus menyampaikan kepada orang muda ini bagaimana supaya selamat, ya turutilah segala perintah-perintah Tuhan. Dan dia merespon, ya saya sudah menjalankan perintah itu ya, jangan membunuh, jangan mencuri dan lain sebagainya, sudah semuanya. Dia yakinkan itu kepada Yesus. Kemudian Yesus menyampaikan satu pernyataan yang sangat, oh ya udah kalau gitu jualah harta kamu, kemudian bagikan itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Dan hal inilah yang membuat orang muda itu sangat sedih karena begitu banyak ya kekayaannya dia. Dan dia berpikir bahwa, wah, ini saya sudah bekerja semasa muda mengumpulkan harta, tiba-tiba disuruh untuk jual, kemudian membagikan, dan dia bagikan itu hartanya kepada orang miskin, kemudian dia ikut kepada Yesus. Dan hatinya terpaut dengan kekayaan yang dimilikinya itu. Sehingga dia pergi meninggalkan Yesus dengan sangat berbeda sekali dengan Zakheus ya. Pada waktu Zakheus ini mengetahui bahwa Yesus itu adalah sosok orang yang sangat terkenal ya. Dari mana Zakheus itu dia tahu bahwa Yesus itu
Yesus itu sangat terkenal pada waktu itu karena mungkin ya kerabatnya, tetangganya, bahkan mungkin pelayan-pelayanannya mengatakan ada Yesus yang menyembuhkan orang banyak. Jadi sangat terkenal dan pengikutnya banyak sekali. Dan ini menjadi satu kerinduan kepada Sakyus. Ini siapa ini orang ini? Ini siapa? Bukan seorang pemungut cukai, bukan seorang ahli Taurat, bukan orang Farisi dan Saduki gitu ya. Tapi ini menarik. Sakyus ini tertarik dulu karena Yesus ini sangat terkenal gitu loh, sangat terkenal sekali. Dan apa yang dia lakukan? Dia mencoba untuk melihat secara dekat ya. Tapi apa yang tidak dia sangka, Yesus malah justru berkata kepada Sakyus, Sakyus, turunlah, aku akan mampir ke rumahmu. Bayangkan ya, dia tidak pernah berpikir dia bisa berkomunikasi dengan Yesus. Dia tidak bermaksud untuk berkomunikasi dengan Yesus. Ini bukan saja berkomunikasi, diajak berbicara, tetapi Yesus bilang dia akan mampir ke rumahnya Sakyus. Singkat cerita, Yesus beserta dengan murid-murid bahkan dengan rombongannya datang kepada Sakyus. Saya yakin Yesus memberikan keyakinan kepada Sakyus sehingga Sakyus itu bisa luluh ya. Luluh artinya bisa diyakinkan, dia percaya bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias juru selamat. Dan apa yang dilakukan? Respon apa yang didapat daripada Sakyus ini? Dan dia berkata kepada Yesus, saya akan bagikan kebangunan rohani di dalam rumah daripada Sakyus. Bukan hanya Sakyus saja, seluruh anggota keluarga di situ ada satu kebangunan rohani di situ. Inilah yang pengaruh yang luar biasa, misi daripada Yesus untuk orang-orang kaya. Dan ini juga memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Ya, terlepas mereka seorang kaya dari suku mana, memiliki jabatan tertentu, mesti kita harus jangkau dengan cara-cara seperti halnya Yesus lakukan ya. Memberikan keyakinan kepada mereka. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya judul kita adalah misi kepada orang yang berkuasa. Bagaimana Yesus melayani orang-orang yang berkuasa ini? Pak Fajar, silakan. Ya, Yesus tentunya bersahabat dengan orang yang berkuasa, orang yang memiliki harta banyak, orang yang dipandang masyarakat di situ memiliki jabatan yang tinggi, bahkan perwira gitu ya. Banyak sekali. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Saudara Elvin, ada Nikodemus ya. Nikodemus itu adalah orang yang ahli Taurat sebetulnya ya. Dia salah satu di sini mungkin anggota DPR ya. Nah, begitu juga ada namanya Yusuf Arimatea yang tiba-tiba muncul ya. Yusuf Arimatea ini adalah orang kaya loh. Orang kaya. Dan saya baca gitu ya. Yusuf ini dia tahu bahwa Yesus ini sangat terkenal, menyembuhkan orang banyak. Kemudian dia sangat memiliki banyak pengikut gitu ya. Banyak orang-orang kaya itu dia agak agak mengambil jarak tertentu, kemudian dia lihat situasinya, dia ada di belakang, dia lihat situasinya, dan dia menggunakan prinsip kehati-hatian, apakah saya akan mudah percaya kepada Yesus? Dia menunggu dan diyakinkan bahwa seseorang yang dia kagumi itu memang betul-betul adalah seorang Mesias juru selamat. Dan pada waktu itu Yusuf Arimatea itu bisa melayani, menyembuhkan orang banyak yang pada akhirnya dihukum mati, disalib, kemudian mati di atas kayu salib. Dan dia lihat dari kejauhan, dia lihat itu, orang-orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan, itu melihat ya. Mereka diyakinkan setelah mereka melihat situasi kondisi pada waktu itu, mereka baru bisa memutuskan untuk percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias, juru selamat bagi umat manusia, seseorang yang memang layak dan patut untuk dikagumi kemudian dipercaya. Dan pada akhirnya memang Yesus. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Kita tahu bahwa orang-orang kaya itu mereka kebutuhan mereka sudah tercukupi ya. Tapi saya menangkap di sini tadi seperti yang dijelaskan Saudara Elvin, seseorang yang memiliki harta yang begitu melimpah, bergelimpang harta, memiliki kekuasaan, dia bisa membeli segala sesuatu. Mereka sangat membutuhkan namanya kebutuhan rohani. Nah, inilah
yang perlu kita pahami, kebutuhan rohani yang mereka perlu kita penuhi, yaitu orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki satu pengaruh yang sangat besar sekali. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry? Gunakan waktu, investasikan waktu, luangkan waktu untuk bertemu, bergaul dengan mereka, untuk bertemu. Mereka biasanya akan support, mendukung pelayanan dari belakang. Dari sisi materi, dari sisi mungkin pengaruh, atau mungkin ada satu nasihat-nasihat mereka yang barangkali kita tidak akan tahu. Tetapi bila mana kita meluangkan waktu, menginvestasikan waktu untuk berbicara dengan mereka, memenuhi kebutuhan rohani mereka, mereka pasti akan mendukung. Baik itu secara finansial, pada waktu kita akan membutuhkan dukungan, support, mereka pasti akan siap untuk turut serta mengambil bagian. Yang perlu kita cermati, dalam hati mereka juga ingin terlibat di dalam pelayanan. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada waktu kita masuk, pada waktu kita berbicara dengan mereka akan turut serta mengambil bagian. Sangat mudah bagi mereka untuk mendukung secara materi, keuangan, membantu orang-orang miskin melalui pelayanan-pelayanan atau proyek-proyek yang kita lakukan. Nah, inilah yang patut, yang perlu kita lakukan, bagaimana kita menyampaikan misi ini, menjangkau mereka dengan cara bagaimana gitu ya, supaya mereka juga turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang paling utama adalah keselamatan yang ditawarkan kepada mereka melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mereka bisa pahami melalui pemikiran, pemahaman, pelayanan yang kita tunjukkan kepada mereka. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Pak Tobing akan memberikan kesimpulan akan pembahasan kita sepanjang 1 minggu ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, Alkitab tidak pernah mengutuk kekayaan, kepintaran, dan jabatan. Tetapi Alkitab mengingatkan potensi gunakan itu dengan semena-mena. Dari sisi orang yang punya kekayaan, punya kepintaran, atau punya jabatan, ya kita harus hati-hati bahwa kepintaran kita, kekayaan kita, jabatan kita tidak otomatis menyatakan bahwa kita ya akan selamat selama-lamanya, ya. Tapi apakah kita kaya atau kita miskin, apakah kita terpelajar atau tidak, apakah kita punya pengaruh melalui jabatan atau tidak, kita semua sama-sama membutuhkan darah Yesus. Dari sisi kita sebagai pengabar Injil, jangan kita berpikir, jangan kita fokus hanya kepada orang yang miskin yang perlu kita jangkau. Karena Allah juga sangat peduli kepada orang yang kaya, yang punya jabatan, yang terpelajar. Sama dengan pedulinya Allah kepada orang yang miskin, yang tidak punya jabatan, dan juga tidak terpelajar. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab yang sama menjangkau semua ini. Kalau kita merasa bahwa kita tidak percaya diri datang menjangkau, oleh karena kita mungkin dari pandangan dunia status kita lebih rendah, ya, kita tidak lebih pintar, kita tidak lebih kaya, kita tidak lebih punya pengaruh karena kita tidak punya jabatan. Bukan itu yang menjadi alasan dan penghalang bagi kita untuk menjangkau mereka. Pengalaman rohani bersama Yesus, pengalaman rohani bersama Allah, ya itulah yang disempurnakan oleh Roh Kudus sehingga kita berangkat menjangkau mereka, ya berangkat menjadi orang-orang yang menjadi jalan keselamatan bagi mereka sebagai media yang memperkenalkan Yesus kepada mereka. Biarlah ini menjadi perhatian kita bersama, karena siapapun kita sama-sama membutuhkan dari Yesus. Siapapun kita tetap perlu bersimpuh di kaki Yesus yang telah mati bagi kita. Demikian pemirsa. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru dalam menjangkau orang yang berkuasa dan orang kaya. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Jika di antara kami pemirsa The Safe Ministry Engkau berikan kepercayaan, mandat
dari Engkau untuk memperoleh kekayaan, jabatan maupun kepintaran. Biarlah atas kerendahan hati kami, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami agar itu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bagi kami yang sebagai pengabar Injil, biarlah kami juga sama pedulinya dan sama perhatiannya, apakah itu kaya atau miskin, terpelajar atau bukan, memiliki jabatan atau rakyat biasa. Biarlah ini semua kami pedulikan karena kami tahu Engkau mengasihi mereka semua, Engkau mati bagi mereka semua, dan Engkau juga memberikan tugas kepada kami untuk memperkenalkan Engkau kepada mereka. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus Engkau berikan kesanggupan kepada kami menjalankan misi ini, misi yang berat yang kami harus jalankan kepada orang-orang yang berkuasa. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan akan firman yang baru saja kita bahas dan diskusikan sepanjang 1 minggu ini. Dan kami juga rindu untuk bisa berdiskusi lebih dalam lagi dengan pemirsa The Safe Ministry melalui kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan pesan dan juga sapaan di kolom komentar, suka dengan video kami, dan juga langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di video berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati.